Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Apa tujuan makhluk hidup dan manusia bereproduksi? Tujuannya untuk memperoleh keturunan, biar manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini tidak punah. Apabila tidak terjadi reproduksi atau berkembang biak, maka akan berbahaya bagi kehidupan di dunia ini. Pada bab ini, kita akan mempelajari alat reproduksi pada manusia, yaitu pada pria dan wanita. Pertama ada alat reproduksi pria. Ini ada gambar dari alat reproduksi pria. Ada testis, epididymis, uretra, kantung kemih, vas deferens, ada tubulus seminiferus, dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Pertama ada testis. Testis itu ada dua. Berfungsi untuk memproduksi sperma. Sperma itu adalah alat kelamin dari jantan, ya, dan hormon testosteron. Kemudian ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini bagian dalam dari testis. Jadi tubulus seminiferus itu banyak sekali di dalam testis. Fungsinya untuk tempat awal pembentukan dari sperma. Selanjutnya ada epididymis. Nah, setelah dibentuk nanti di dalam tubulus seminiferus, kemudian akan dimatangkan di dalam epididymis. Nah, jadi fungsinya untuk tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Setelah disimpan, kemudian akan dikeluarkan melalui vas deferens. Vas deferens ini saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, kemudian ada kantung kemih. Kantung kemih itu tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan. Nanti akan dikeluarkan melalui uretra. Ini uretra namanya. Kalau dari ginjal ke dalam kantung kemih namanya ureter. Selanjutnya ada proses pembentukan sperma. Sperma itu dibentuk di dalam tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Kemudian nanti setelah dibentuk baru dimatangkan di dalam epididymis dan dikeluarkan melalui vas deferens. Nah, bagaimana sih proses pembentukan dari sperma? Proses pembentukan sperma itu namanya spermatogenesis. Jadi pertama ada spermatogonium. Spermatogonium ini itu adalah cikal bakal sel pembentuk sperma. Sel yang akan membentuk sperma. Awal mula sel dari sperma itu ini dia, spermatogonium. Spermatogonium ini itu adalah sel tubuh. Dia diproduksi di dalam tubulus seminiferus tadi. Ya, selanjutnya terjadi pembelahan secara mitosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan pada sel tubuh yang menghasilkan kromosom sesuai dengan kromosom induk. Ya, sel tubuh. Mana sel tubuh? Misalnya tangan, kaki, itu namanya sel tubuh. Ya, jadi spermatogonium ini itu termasuk ke dalam sel tubuh. Kapan terbentuk spermatogonium? Pada saat laki-laki memasuki masa pubertas atau masa remaja. Selanjutnya, jadi spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, ini masih 2N. 2N ini artinya diploid atau kromosomnya itu masih sama dengan kromosom induk. Selanjutnya, terjadi pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan pada sel kelamin yang menghasilkan kromosom setengah dari kromosom induk. Nah, jadi nanti setelah pembelahan meiosis itu akan menghasilkan haploid atau N. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini udah N. Kenapa N? Karena terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, kalau spermatosit primer ini 46 kromosom, berarti ini jadi 23 kromosom. Selanjutnya terjadi pembelahan meiosis 2.
sehingga menjadi spermatid. Ya, spermatid. Jadi pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali. Berbeda dengan pembelahan mitosis yang hanya terjadi sekali. Kemudian spermatid ya berdiferensiasi, artinya berubah bentuk. Ya, nanti memiliki ekor dan kepalanya pun sudah runcing, jadilah sperma. Ya, jadi Bapak ulang, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Itu dimulai dari spermatogonium, membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi sperma. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita. Ini gambar dari alat reproduksi wanita. Ada rahim, ada endometrium, ada ovarium, ada saluran telur. Nah, pertama kita lihat ovarium. Nah, jadi ovarium itu ada 2, kanan dan kiri. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, di sini dia dihasilkan ovum. Selanjutnya saluran telur atau disebut dengan tuba Fallopi. Itu fungsinya untuk tempat pembuahan atau tempat mengalirnya sel telur ataupun penghubung antara ovarium dengan rahim. Selanjutnya ada rahim. Nah, rahim atau disebut uterus ya, fungsinya adalah tempat berkembangnya janin. Nah, di sini tempat berkembangnya janin. Kemudian ada endometrium, yaitu dinding rahim. Nah, dinding rahim ini pada saat wanita mengalami menstruasi dia akan luruh ya, dinding rahim ini. Selanjutnya ada proses pembentukan ovum. Namanya adalah oogenesis. Nah, oogenesis dimulai dari oogonium. Kalau pada wanita, oogonium ini muncul ataupun dihasilkan itu pertama sekali pada saat umur wanita masih 5 bulan di dalam rahim ibunya. Nah, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu pada saat pubertas dibentuk spermatogonium. Selanjutnya terjadi pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan pada sel tubuh yang menghasilkan kromosom sesuai dengan kromosom induk, sehingga menghasilkan oosit primer. Itu masih 2N. Masih 2N. Nah, oosit primer ini itu akan bertahan sampai wanita pubertas. Kemudian terjadi pembelahan meiosis 1. Pembelahan meiosis adalah pembelahan pada sel kelamin yang menghasilkan kromosom setengah dari kromosom induk atau haploid. Nah, makanya terjadi oosit sekunder, ada N. Jadi pada saat wanita memasuki masa remaja, oosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Perbedaannya, oosit sekunder hanya satu dia. Satu yang aktif, satu lagi yang tidak aktif, namanya adalah badan polar. Badan polar ini nggak akan aktif. Oosit sekunder hanya satu yang aktif. Selanjutnya pembelahan meiosis 2. Nah, sehingga menghasilkan oosit sekunder membelah secara meiosis 2 menghasilkan ootit 1, badan polar 1. Sedangkan badan polar membelah secara meiosis 2 menghasilkan badan polar. Pada wanita itu hanya 1 dihasilkan ootit. Beda dengan sperma. Sperma itu 4. Kalau pada wanita 1. Nah, ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum. Pak ulang, oogenesis adalah proses pembentukan ovum dimulai dari oogonium, membelah secara mitosis menjadi oosit primer, membelah oosit primer, membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan ada yang menjadi badan polar. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi ootit dan menjadi badan polar. Badan polar tadi membelah secara meiosis 2 menjadi badan polar juga. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum.